Mira siuman. Dia manggil Om Bobi. Om, ya Om Bobi melihat itu sumringah kan, bahagia, bersyukur, alhamdulillah. Kamu udah sembuh katanya. Ternyata si genderuwo ini lihat sesosok kiai muda. Pastikan kalian sedang sendirian. Selamat datang di podcast horor Demit, channelnya para pecinta horor. Assalamualaikum sobat horor. Selamat datang di podcast horor Demit. Episode ini adalah akhir cerita Kualat Gunung Pulosari 2. Bagi kalian yang belum subscribe, mending subscribe dari sekarang. Jika tidak, mereka akan selalu mengawasimu. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke ceritanya, biasakan pasang headset kalian, matikan lampunya, pastikan kalian sedang sendirian. Jadi di episode terakhir kemarin kita sudah sampai di mana Om Bobi sudah berusaha keluar dan berhasil keluar dari kerajaan alam gaib. Di episode kali ini, Om Bobi masih membopong Mira, berusaha keluar dari Gunung Pulosari. Karena kelelahan, Om Bobi ngedudukin Mira di salah satu pohon besar. Mira, berusaha menyadarkan, tapi tatapan Mira ini kosong. Seakan-akan si Mira ini kehilangan akal. Gak lama setelah didudukin di pohon besar, Om Bobi merasa pohon besar itu bergetar. Ternyata pas mendongak ke atas, pas lihat ke atas gini, Om Bobi ngeliat dia itu lihat ada sosok genderuwo gede gitu. Udah nunggu Om Bobi di sana. Dan ternyata genderuwo itu, sosok gede itu adalah suaminya Mira yang gak rela kalau istrinya itu dibawa pulang. Terus Om Bobi, karena dia tersadar punya kekuatan yang terpendam, yang mana kerajaan Gunung Pulosari itu hancur, dia bawa tuh Mira ke tempat yang aman. Dibawa ke tempat yang aman, terus Om Bobi menghadapi si makhluk itu dengan gagah beraninya. Dia kayak seorang satria gitu, gak takut sama sekali. Nyamperin si makhluk gede itu. Si makhluk gede itu, si genderuwo itu, dia mau memukul Om Bobi dengan tangan kirinya. Jadi dengan sekuat tenaga gini, mau mukul, belum juga nyampe, tangan kirinya ini putus, hancur gitu. Belum sampai memukul Om Bobi, tangan kirinya ini hancur. Dan si genderuwo itu beringis kesakitan. Ya karena kita tahu kan Om Bobi punya kekuatan itu. Terus dengan beraninya Om Bobi menghentakkan kaki kanannya kan. Dihentakkan, blak gitu. Terus si genderuwo itu langsung lenyap, pes gitu, nggak ada. Nah singkat cerita, Om Bobi bawa lagi tuh Mira untuk dibawa pulang. Keadaan masih tengah malam kan. Nah, terus si Om Bobi ini sampailah di satu jalan raya, dimana jalan rayanya itu pinggirnya itu nggak ada pemukiman warga, cuman ada pepohonan aja gitu.
jadi jarang orang yang lewat. Gak lama di situ ada mobil lewat, mobil pick up. Nah, Om Bobi berinisiatif berhentiin itu mobil. Mau kemana? Kata supirnya nanya. Mau ke Kanangas Selatan, kata Om Bobi itu. Oh, kata supirnya itu, kalau saya mah mau ke pasar Curug, nganterin sayuran ini. Jadi si mobilnya itu, pick upnya itu bawa sayuran gitu. Ya nggak apa-apa deh, kita ikut aja, kata Om Bobi. Nah terus mereka naik, Om Bobi sama Mira ini naik ke mobil pick up. Mereka jalan gitu. Nah, Om Bobi ini ngeliat di pinggir jalan ini ada hotel mewah, hotel megah. Nah, Pak, berhenti Pak. Nah, jadi si Om Bobi ini mau nginep di hotel ini. Nah, di tengah malam itu, dan mereka masuklah ke hotel. Masuk ke hotel, Om Bobi ini nggak bisa tidur. Dia beranjak, melangkah masuk ke kamarnya Mira. Di sana buka kuncinya, lihat Mira ini lagi melongo aja di pinggiran kamar tuh, lagi gini aja. Om Bobi khawatir Mira ini jadi gila. Nah, ketika melihat Mira itu, Om Bobi ini ngedengar ada suara teriakan di kamar nomor 111. Gitu. Nah, Om Bobi kan langsung kaget bawa senapan karena takut itu ada apa-apa. Bawa senapan sambil ya mengarahkan moncongnya itu ke pintu kamar 111. Terus dia pas mau nendang, ada resepsionis bilang dari belakang, Pak, jangan masuk Pak. Kenapa emang, kata Om Bobi itu. Kamar sana angker, katanya. Alah, apaan itu angker, katanya. Kata Om Bobi. Om Bobi ini bicara kayak gitu karena apa yang dia alami di Gunung Pulosari itu lebih mengerikan daripada apa yang dia alami di hotel itu. Nah, pas dia bilang gitu, Om Bobi nendang pintu kamarnya. Brag. Nah, si resepsionis tadi lari, ketakutan. Di kamar itu, Om Bobi lihat nggak ada apa-apa, kosong. Gitu. Terus Om Bobi tutup lagi. Pas ditutup, dia dengar ada suara cakaran di pintu, kayak ini. Gitu. Suara cakaran. Terus di celah pintu di bawah itu keluar cairan merah seperti darah gitu. Nah, Om Bobi kan ya udah nggak kaget lah. Dia udah menghadapi hal yang lebih mengerikan. Dia tendang lagi tuh pintunya. Kubrak. Ternyata di dalam kamar itu udah ada cewek nungguin di sana. Itu udah ada cewek pucat. Terus Om Bobi bilang, simpelnya kayak gini, udahlah, kamu jangan ngeganggu saya. Kamu sangat salah fatal kalau sampai ngeganggu saya. Saya pernah melenyapkan jin di Gunung Pulosari, kata Om Bobi ngenantang si jin cewek itu. Nah, si jin cewek itu dari kasur itu bangkit, terus nyamperin Om Bobi kayak yang mau nyakitin. Nyamperin. Belum juga sampai, cewek itu udah terbakar panas, ampun. Terus lenyap gitu aja, lenyap. Setelah lenyapnya sosok jin itu, di kamar tidurnya itu keluarlah sesosok jenazah cewek, yang dimana
itu setelah ditelisik namanya adalah Hilda, seorang mahasiswa yang hilang di kamar itu. Ya terus singkat cerita, Om Bobby ini kan pulang. Nah orang tua si Hilda ini mereka nggak terima karena menuduh Om Bobby ini membunuh Hilda itu. Karena kesaksiannya Om Bobby melihat mayatnya Hilda itu nggak masuk akal kan. Nah setelah kasus ini selesai dan Om Bobby tidak dinyatakan salah, terus Om Bobby ya lanjutlah kehidupan yang baru, mengurus Mira yang masih pelanga-pelongo tadi. Nah di rumahnya ini kan Om Bobby itu ngelihat Mira yang kayak gitu kan, pandangan kosong dan khawatir dia itu jadi gila. Manggil Ustadz, namanya Ustadz Birman. Ya udah pakai sarung tangan. Ustadz Birman ini meruqyah Mira. Dia meruqyah Mira. Oh, Mira pas diruqyah itu keluar tuh si suaminya dalam dirinya itu keluar. Ho katanya gitu. Saya adalah suaminya Mira. Terus kata Ustadz Birman ini, gak ada jin yang menikahi manusia katanya. Saya akan lenyapkan kamu dengan ayat suci Al-Quran. Terus dibacain tuh ayat suci Al-Quran. Si jin itu keluar dari tubuhnya Mira. Sampai si Mira ini lemes. Gak sampai di situ. Si jin itu, si genderuwo itu pindah ke pojokan ruangan. Jadi kelihatan ada bayangan kebentuk kayak genderuwo itu. Dengan beraninya Om Bobby nyamperin lagi ke sana. Nyamperin si genderuwo itu. Dia lalu kan mengeluarkan kesaktiannya. Karena ternyata Om Bobby ini adalah keturunan kepala desa yang dulu pernah meluluhlantakan, yang pernah menghancurkan kerajaan gaib Gunung Pulau Sari. Jadi sehingga dulu itu ada cerita kalau kawanan babi ini gak pernah lagi menyerang perkebunan warga karena kerajaan gaibnya telah ditangani oleh seseorang kepala desa yang sakti. Nah ternyata kepala desanya ini adalah kakek buyutnya Om Bobby. Ya dengan kesaktiannya Om Bobby, dia mengeluarkan ilmunya itu, si genderuwo itu pergi sambil teriak, aku janji akan bawa istriku kembali katanya. Terus pergi aja. Terus Mira siuman, dia manggil Om Bobby, Om. Ya Om Bobby melihat itu sumringah kan, bahagia, bersyukur, alhamdulillah kamu udah sembuh katanya. Terus Om Bobby berterima kasih sama Ustadz Birman. Makasih Ustadz udah ngebantu. Nah Ustadz Birman ini gak nyangka kalau Om Bobby ini punya ilmu kesaktian tadi. Ya Pak katanya, ya jaga-jaga aja karena di gunung ini banyak jin. Dan saya juga gak nyangka Bapak ini punya kesaktian yang begitu hebat. Nah di situ alhamdulillah kan Mira selamat, Om Bobby juga selamat, mereka hidup normal lagi. Terus gimana sama Ajeng? Yang di episode kemarin itu dia lagi dijilatin genderuwo. Genderuwo ini tiba-tiba lari. Ternyata si genderuwo ini lihat sesosok kiai muda. Jadi ceritanya itu ada seorang kiai muda yang tinggal di pinggir Gunung Pulau Sari. Nah dia itu suka dengar ada orang yang minta tolong. Dan dia juga ada isyarat dalam mimpi bahwa masih ada satu orang wanita yang masih tersesat di Gunung Pulau Sari. Jadi dia berinisiatif sama 3 santrinya
itu ngedaki Pulau Sari nyari orang yang minta tolong itu. Dan setelah dilihat memang Ajeng ini lagi dijilatin genderuwo. Tuh kan. Amit-amit. Terus kiai ini yang namanya Suha, Kiai Suha ini dia baca-bacain ayat Quran. Nah, ngelihat itu genderuwo langsung lari kan, lenyap. Si Ajeng diselamatkan oleh Kiai Suha ini ke pesantrennya di sana. Dan diinapkanlah selama 2 hari. Ya, setelah diurus, alhamdulillah Ajeng juga sehat dan alhamdulillah selamat. Terus di sisi lain, Ori temannya Mira ini nggak pernah nyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Dan Ori sama Mira ini kapok untuk naik gunung lagi. Itu adalah sekelumit cerita kualat Gunung Pulau Sari. Jadi teman-teman yang mau baca dari awal sampai akhir, semuanya ada di channel ini. Oke, nantikan cerita selanjutnya. Buat kalian yang punya cerita nih, kalian bisa DM kita di @podcasthorror.official atau bisa langsung kalian email kita di phdproject.id@gmail.com. Oke, punya cerita horor jangan dipendam sendiri. Nanti merindingnya nggak bagi-bagi. Assalamualaikum.